Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Rizky Susilo dari Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM 2105012013009. Di sini saya izin untuk menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari dalam MSIP atau studi independen, khususnya di perusahaan Cadfem Ansys Indonesia. Di sini saya mengikuti learning track-nya yaitu CFD atau Computational Fluid Dynamics. Di sini seperti yang diketahui, saya mengajukan upgrade nilai khususnya di bidang-bidang atau materi-materi dan mata kuliah yang berkaitan dengan computational fluid dynamics. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu untuk profil perusahaannya. Cadfem Simulation Technology Indonesia sendiri merupakan perusahaan multinasional berbasis teknologi. Hadir pada program MSIP ini untuk membantu memberikan pelatihan, sertifikasi, khususnya pada software ANSYS. Cadfem sendiri didirikan tahun 1985 yang merupakan salah satu pelopor simulasi berbasis numerik dengan metode finite element. Oke, kita lanjut. Mohon maaf kalau tidak kelihatan. Jadi learning track-nya sendiri ada total 45 jam per minggu dengan total mingguannya yaitu 20 minggu. Di sini kita mendapatkan video pembelajaran, materi, kuis, contoh simulasi, tugas simulasi, tugas renewable energy, sertifikasi, dan capstone project. Nah, beberapa materi pembelajaran yang kita jalani selama 20 minggu ini terbagi dalam 7 materi atau 7 course. Yang pertama ada buat R fluids, lalu fluid static, fluid kinematic, yang keempat ada governing equation of fluid flow, yang kelima ada dimensional analysis and similarities, yang keenam ada simple approximation of fluid flow, dan yang ketujuh ada viscous laminar flow. Kita bahas satu-satu. Namun sebelumnya, di sini ada yang namanya learning curriculum seperti yang bisa dilihat pada gambar. Mohon maaf kalau tidak kelihatan. Jadi dalam pelatihan ini peserta diwajibkan menyelesaikan materi-materi yang telah disediakan pada web ANSYS Innovation Course. Di sini untuk website AIC atau ANSYS Innovation Course ini berisi video materi, contoh simulasi, homework, dan quiz. Lalu diadakan juga kegiatan mentoring, biasanya dilakukan sekali setiap 1 atau 2 minggu untuk pembahasan materi yang telah diselesaikan. Dan selanjutnya, di samping kita mengerjakan hal-hal tadi, kita juga wajib mengisi logbook Kampus Merdeka, di mana tiap minggu kita memberikan laporan mengenai apa saja yang telah kita perbuat setiap harinya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Oke, yang pertama kita bahas, yang akan saya bahas adalah buat R-Fluid. Di sini, buat R-Fluid sendiri terbagi dalam beberapa materi, seperti kita memahami dasar-dasar fluida, termasuk kegunaan fluida di bidang industri. Lalu yang selanjutnya adalah membahas mengenai fase-fase benda cair, padat dan gas, serta karakteristiknya, yang mana berbeda-beda. Lalu ada properti fluida dan properti termodinamika. Sebentar, saya izin untuk melihat gambar. File dokumen.
Oke, kita lanjut properti-properti fluida yang mana terdapat hal-hal seperti yang tertera pada layar, yaitu fluida as continuum. Ada juga properti seperti temperatur, tekanan, tegangan permukaan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu klasifikasi dari fluida. Di mana pada klasifikasi fluida sendiri dibahas mengenai macam-macam klasifikasi dari fluida. Contohnya adalah yang pertama steady dan unsteady flow, di mana steady flow merupakan aliran yang konstan terhadap waktu, sedangkan unsteady berubah-ubah terhadap waktu. Lalu ada uniform dan non-uniform flow, ada aliran rotasional dan irrotasional. Ada seperti pada gambar, ada aliran laminar dan turbulen, di mana laminar adalah aliran yang tenang dan turbulen cenderung lebih kacau dan lebih memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Lalu ada juga incompressible dan compressible flow. Dan yang terakhir dibagi menjadi aliran eksternal dan aliran internal. Oke, kita lanjut. Di sini kita juga mengerjakan simulation example dan homework example. Terdapat empat simulation yang wajib dikerjakan di sini. Di sini merupakan salah dua contohnya, di mana yang gambar sebelah kiri itu menjelaskan mengenai aliran melalui pipa, di mana aliran air melalui pipa ini ada gambar dijelaskan bahwa kontur kecepatan pada bidang simetri menunjukkan bagaimana aliran air bertambah cepat saat mengalir melewati tikungan. Jadi aliran air ini tambah cepat setelah melewati tikungan. Hal ini dikarenakan pada bagian pressure outlet yang berwarna merah kecepatannya makin tinggi. Karena dinding atau wall menghambat kecepatan aliran fluida sehingga menyebabkan kontur kecepatan menjadi melengkung. Ini disebabkan karena pengaruh viskositas. Lalu yang sebelah kanan berkaitan dengan natural convection in a square cavity, di mana simulasi ini dapat tertera pada gambar yang menunjukkan temperatur yang lebih tinggi berada di atas dan temperatur lebih rendah berada di bawah. Karena adanya perbedaan suhu antara daerah atas dan daerah bawah. Dan warna hijau sendiri menunjukkan transisi dari suhu kedua hal yang kontras ini. Lanjut, yang pada course kedua membahas tentang fluid statik atau fluida statis, di mana materi yang dibahas yaitu yang pertama adalah fluida statis, yang kedua adalah prinsip-prinsip dari fluida statis, di mana fluida statis sendiri adalah fluida yang diam, tidak ada aliran yang bergerak. Di sini juga diajari mengenai persamaan hidrostatis. Kalau kita lihat persamaannya adalah tekanan sama dengan massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Lalu diajari juga mengenai buoyancy atau gaya apung, di mana apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam lautan dan densitas benda lebih
besar dari air, maka benda akan tenggelam. Sedangkan densitas benda yang lebih kecil dari air, maka benda itu akan mengapung. Dan densitas benda yang sama dengan air, maka benda tersebut akan melayang di air. Diajari juga mengenai specific gravity, di mana specific gravity merupakan perbandingan antara densitas benda dengan densitas air. Jika specific gravity kurang dari 1, maka benda akan terapung. Jika specific gravity sama dengan 1, benda akan melayang. Dan jika specific gravity lebih dari 1, maka benda akan tenggelam. Lalu materi terakhir yang dibahas adalah mengenai barometer dan manometer, di mana keduanya sama-sama digunakan untuk mengukur tekanan. Bedanya barometer sendiri digunakan untuk mengukur tekanan atmosferik, dan manometer seperti yang dilihat pada gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fluida biasanya, dan menggunakan prinsip perbedaan ketinggian dari fluida satu dengan fluida lainnya. Oke, lanjut. Kita juga mengerjakan contoh simulasinya yang telah di jadi simulasi ada 4 simulasi seperti biasa, namun di sini saya mengambil 2 simulasi, di bagian kiri dan kanan. Di bagian kiri tersebut merupakan tekanan pada 2 kapal selam yang berbeda kedalamannya, di mana semakin ke bawah tekanan akan semakin tinggi. Lalu yang kedua, di samping kanan itu merupakan sebuah water tower atau tower air, di mana ada dasar water tank, makin ke dasar tekanan makin tinggi, sama seperti kasus kapal selam tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yang dibahas yaitu berkaitan dengan fluid kinematik atau fluida kinematik, di mana beberapa materi yang dibahas yaitu pemahaman tentang konsep fluid motion untuk fluida kinematik. Jadi untuk fluid kinematik sendiri ini merupakan pernah dibahas di pelajaran mekanika fluida, di mana terdapat beberapa koordinat untuk menentukan fluida atau posisi fluida. Ada bisa menggunakan koordinat kartesian, koordinat silinder, ataupun koordinat spherical. Dan di sini juga dibahas mengenai data sistem, di mana terdapat 2 jenis, yaitu closed system dan open system. Closed system merupakan jenis di mana massa tidak keluar masuk pada sistem, dan open system sendiri massa dapat keluar masuk dalam sistem. Jadi untuk fluid motion sendiri, di sini terdapat beberapa contoh gerakan fluida yang mana mengalami 4 gerakan. Yang pertama ada gerakan translasi atau menggeser, yang kedua adalah volumetric deformation atau deformasi secara volumetris, di mana mengalami perubahan volume. Lalu ada angular deformation atau deformasi secara perubahan sudut, dan yang terakhir ada rotation atau berputar. Di sini juga dibahas mengenai perbedaan Lagrangian dan Eulerian, di mana Lagrangian sendiri biasanya diibaratkan sebagai saat kita
bergerak saat kita membuat sebuah kapal dan menaruhnya di dalam sungai misalnya. Kapal mainan ditaruh di sungai dan kita mengikuti gerakan saat kapal kita bergerak melintasi sungai tersebut. Itulah geramnya. Sedangkan eulerian, kita diam dan kita hanya mengamati kapal tersebut bergerak melewati air. Contoh simpelnya demikian. Lalu dijelaskan juga mengenai visualisasi streamline, di mana ada yang dinamakan streamline, straight line, dan path line. Perbedaannya sendiri terdapat pada apabila aliran streamline biasanya alirannya cenderung steady, dilihat pada sudut pandang steady state. Sedangkan path line sendiri biasanya cenderung unsteady. Namun untuk aliran steady state, path line, straight line, dan streamline itu diibaratkan sama atau dianggap sama. Lalu selanjutnya adalah membahas mengenai fluid flow rotation. Di mana di fluid flow rotation sendiri ada fluidnya mengalir secara rotasional ataupun irrotasional. Ini didefinisikan sebagai vortisitas, di mana vortisitas merupakan volume kali kecepatan. Namun di aliran rotasional, vortisitas ini dianggap nol. Juga dibahas mengenai vortex lens dan vortex tube, di mana vortex lens yang dalam bentuk 3 dimensi bernama vortex tube. Nah, vortex tube sendiri contohnya pada alam adalah angin puting beliung atau tornado. Lalu dibahas juga mengenai Helmholtz vortex theorem. Ada beberapa pernyataan-pernyataan dari Helmholtz theorem sendiri, namun tidak saya bacakan. Kita lanjut. Lalu dibahas mengenai fluid flow visualization, di mana kita memvisualisasikan sebuah aliran fluid. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini terdapat lintasan roh dan gambar mobil. Biasanya visualisasi dari aliran fluid yang menabrak benda tersebut divisualisasikan dengan cara memberikan asap untuk melihat wujud dari fluid tersebut. Ada juga menggunakan TAF atau jenis rumbai-rumbai. Lalu bisa juga divisualisasikan dengan cara menyemprotkan warna ke dalam aliran fluid. Dan masih banyak lagi contoh dari visualisasinya. Namun visualisasi pada benda nyata seperti ini cenderung mengalami kelemahan dibandingkan visualisasi secara simulasi. Dengan simulasi tidak memakan biaya yang terlalu tinggi adalah kelebihan dari visualisasi secara simulasi yang bisa dilakukan menggunakan software ANSYS. Oke, lanjut. Yang terakhir ada fluid flow measurement, di mana pengukuran aliran fluid ini biasanya menggunakan alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atau kecepatan atau temperatur. Oke, lanjut. Di sini terdapat beberapa contoh simulasi. Yang saya pakai di sini adalah cyclone separator dari Floatrops 90 degree bend pipe, di mana
keduanya menunjukkan sama-sama yang satu, yang siklon separator menunjukkan bahwa korteks berpengaruh pada sebuah siklon separator. Kita bisa melihat kecepatan dan tekanan pada korteks siklon separator ini. Lalu yang sebelah kanan, aliran yang melalui pipa yang melengkung, di mana kecepatannya akan berkurang saat melewati tikungan. Hal ini selaras dengan mekanika fluida, pelajaran mekanika fluida. Oke, lanjut. Yang keempat ada governing equation of fluid dynamics, di mana mempelajari mengenai persamaan fundamental untuk menyelesaikan permasalahan dinamika fluida, hukum fisik dari dinamika fluida, persamaan konservasi massa, momentum, dan energi, yang disebut juga persamaan Navier-Stokes, dan mempelajari mengenai formulasi yang sering digunakan dalam permasalahan dinamika fluida dengan berbagai asumsi. Materi yang dipelajari yaitu pertama ada physical law governing fluid dynamics, yang mana mempelajari mengenai mensimplifikasi modelnya, karena tidak semua simulasi menggunakan hal-hal yang rumit. Bisa kita asumsikan aliran tersebut laminar atau aliran tersebut steady untuk lebih menyederhanakan simulasi dan nantinya akan lebih sesuai kebutuhan seperti itu. Lalu dibahas mengenai validasi model. Jadi setelah kita melakukan simulasi, kita memvalidasi model dengan membandingkannya dengan model di dunia nyata. Tujuannya agar diperoleh keakuratan yang lebih baik daripada tidak melakukan validasi sama sekali. Karena terkadang simulasi menggunakan komputer sendiri masih terdapat kesalahan pada hal-hal tertentu. Lalu selanjutnya dibahas mengenai physical law, di mana disiplin Lagrangian dan Eulerian dan digabung sehingga membentuk yang namanya Reynolds Transport Theorem, yang merupakan gabungan dari Lagrangian dan Eulerian seperti yang terlihat pada gambar di samping. Untuk hukum fisikanya sendiri terdapat 3 konservasi, yaitu konservasi massa, momentum, dan energi. Di mana konservasi massa sendiri hukumnya berbunyi massa tidak dapat diciptakan, namun massa dapat berubah wujud ke bentuk yang lain atau berpindah ke posisi yang lain seperti itu. Untuk konservasi momentum sendiri merupakan penegasan ulang dari hukum kedua Newton, di mana gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. Lalu untuk konservasi energi sendiri merupakan penjelasan dari hukum pertama termodinamika, di mana seperti yang terlihat pada gambar di atas, total energi yang berubah pada sistem sama dengan perbedaan antara
perpindahan panas dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi seperti pada rumus ini, total energinya adalah I atau kalor atau panasnya dikurangi kerjanya, I min W. Seperti itu. Nah, untuk materi ini lebih menekankan pada perpindahan panas. Oke, lanjut. Yang terakhir ada well formulation of fluid dynamics, di mana hal ini membahas mengenai tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan untuk memodelkan rumus-rumus tersebut dalam simulasi ANSYS, di mana terdapat mathematical modeling, ada problem statement, modeling assumption, terus menentukan batas-batas atau kondisi batas, dan yang terakhir kita dapat memodelkan komputasi atau formulanya. Oke, lanjut untuk simulation example-nya sendiri. Di sini yang saya cantumkan ada dua, yaitu mengenai flow through exhaust manifold yang di sebelah kanan dan incompressible flow through converging nozzle, di mana yang sebelah kiri ini menggunakan rumus atau formula yang sederhana, yaitu tekanan satu atau tekanan di inlet sama dengan tekanan di outlet, di mana tekanan sendiri merupakan luas penambang dikalikan volume, sehingga luas penampang dan volume di kiri harus sama dengan luas penampang dan volume di kanan. Jika bukan volume, maksud saya kecepatan. Jadi jika kecepatan di inlet di kiri lebih rendah, maka kecepatan di outlet harus lebih tinggi. Namun luas penampangnya untuk di inlet lebih besar daripada luas penampang di outlet, seperti itu. Jadi luas penampang semakin kecil, kecepatan semakin besar. Oke, lanjut. Untuk belah kanan sendiri ada aliran melalui exhaust manifold. Di sini terdapat distribusi temperatur, yang mana pada bagian berwarna hijau sendiri terdapat atau biru sendiri terdapat sirkulasi aliran atau flow spiration atau flow circulation maksudnya. Lalu materi selanjutnya adalah dimensional analysis dan similarities, di mana fokus pada modul ini adalah pada analisis dimensional dan kesamaan. Pertama akan dilakukan eksplorasi ide dan pentingnya kesamaan geometris dan dinamis. Selanjutnya akan diidentifikasi beberapa bilangan dimensional yang penting dan menggunakannya untuk tidak mendimensikan persamaan Navier-Stokes. Ada beberapa materi yang patut dipahami. Yang pertama ada geometrical dan dynamic similarity, di mana geometric similarity berkaitan dengan perbandingan dua buah benda. Apabila satunya benda asli, yang satunya adalah prototipe, itu perbandingannya bisa kita bandingkan, misalnya setengah dari benda asli dan sebagainya secara geometri. Namun secara dynamic similarity, objek yang geometrinya secara geometri yang sama dan memiliki pola aliran yang sama,
entah itu kecepatannya atau gayanya, itu dianggap sama pada dynamic similarity. Jadi pada materi ini menekankan pada penskalaan dimensi sebuah benda, dimana apabila kita ingin mengukur wind tunnel, tidak mungkin kita membuat ukuran yang sama dengan wind tunnel aslinya. Pasti kita membuat miniaturnya dengan kita anggap gaya-gaya dan hal-hal atau properti yang bekerja pada wind tunnel tersebut kita perbandingkan, sehingga akan sama seperti aslinya. Lalu dibahas mengenai dimensionless parameter merupakan parameter yang tak berdimensi. Oke, kita lewati saja. Contoh-contoh parameter tak berdimensi, contohnya adalah bilangan Reynolds, bilangan peran, bilangan Brinkman, dan lain sebagainya. Misal bilangan Reynolds sendiri biasanya merupakan fundamental untuk menentukan aliran tersebut viskos atau tidak, laminar atau tidak, atau laminar atau turbulen. Di mana rumus dari bilangan Reynolds sendiri adalah perbandingan dari inersia dibagi dengan viskositas. Lalu yang selanjutnya adalah Prandtl number atau nomor angka Prandtl, di mana merepresentasikan rasio dari difusi viskositas dibandingkan difusi thermal dalam aliran. Yang selanjutnya ada Brinkman number, yang merepresentasikan rasio dari panas yang digenerate sehubungan dengan disipasi viskositas ke perpindahan panas oleh konduksi. Sebenarnya ada beberapa angka lagi seperti angka Eckert, angka Froude, angka Rayleigh, angka Mach, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah the Buckingham Pi Theory, di mana dalam kita menentukan dimension plus parameter sendiri, bagaimana cara kita menentukan dimensionless, kita menggunakan Buckingham Pi Theorem. Seperti itu. Selanjutnya, untuk simulasi-simulasi yang ada, seperti Homework Flying on Earth, di mana ini mensimulasikan penampang sayap dibandingkan gaya angkat dan gaya seretnya, drag force dan lift force-nya, tekanan yang bekerja seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, di sini ada gambar mengenai Savonius wind turbine velocity, di mana hal ini merupakan tugas renewable energy untuk yang membahas mengenai turbin angin Savonius, di mana nantinya kita disuruh untuk menentukan torsinya, menentukan RPM-nya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya adalah simple approximation of fluid flow atau penyederhanaan dari aliran. Hal ini dilakukan karena kita tidak mungkin untuk melakukan simulasi terhadap sebuah aliran di mana menggunakan semua metode yang disediakan atau semua hal-hal kompleks yang disediakan. Karena apabila itu dilakukan, sedangkan yang kita cari hanya hal-hal yang simpel saja, maka hal tersebut akan menyebabkan komputasi dan iterasi kita menjadi lebih berat. Sedangkan hasil yang kita peroleh tidak begitu
memerlukan hal-hal yang berat ini, sehingga kita perlu menyederhanakannya. Ini yang disebut simple approximation. Seperti misalnya kita menyederhanakan bentar, menyederhanakan steady-nya. Apakah benda tersebut kita buat konstan terhadap waktu saja atau yang disebut steady, atau kita menggunakan unsteady, di mana unsteady sendiri berarti lebih kompleks daripada steady. Selanjutnya kita buat aliran tersebut viscid, atau kita buat aliran tersebut mengabaikan gaya viskos, kita buat aliran tersebut tidak incompressible atau tidak dapat dimanfaatkan, dan lain sebagainya, sehingga mensimpelkan atau menyederhanakan simulasinya seperti itu. Lalu kita juga bisa menyederhanakan secara dimensinya, mau kita buat 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Yang mana 3 dimensi sendiri merupakan simulasi yang lebih berat daripada simulasi 2 dimensi. Oke, selanjutnya di sini juga dibahas mengenai persamaan Navier-Stokes untuk incompressible, dan dibahas mengenai aliran compressible dan incompressible flow. Maksud saya aliran incompressible atau aliran yang tidak dapat dimanfaatkan, di mana vortisitasnya sama dengan 0. Untuk aliran incompressible sendiri, biasanya kita mengabaikan densitasnya. Jadi pada rumus densitasnya biasanya dicoret. Lalu untuk aliran inviskos atau inviscid adalah jenis aliran benda di mana viskositas fluidnya diabaikan atau dianggap 0. Lalu di sini juga dibahas mengenai persamaan Bernoulli jika kita asumsikan steady state dan rotasional, sehingga menjadi lebih simpel dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya kita membahas mengenai potential flow atau aliran potensial, di mana aliran potensial sendiri merupakan aliran paling simple, di mana kita mengasumsikan aliran ini sebagai inviscid, incompressible, irrotasional, dan gayanya konservatif dan isotermal atau temperaturnya seragam, sehingga persamaan energinya tidak diperlukan. Di mana biasanya potensial flow ini dipakai pada saat ada aliran atau fluid atau cairan atau gas yang bergerak pada kecepatan rendah. Untuk potensial flow sendiri, biasanya menggunakan teknik yang dinamakan superposisi, di mana merupakan solusi dari persamaan Laplace, yang mana karena persamaan Laplace ini linear, kita dapat menambahkan solusi bersama-sama ke bentuk tersebut.
Oke, lanjut pada gambar di samping, terus mengenai boundary condition for potential flow, di mana pada dinding sendiri kita mengasumsikan tidak ada aliran yang penetrates atau memasuki dinding. Sedangkan pada inlet dan outlet nilai kecepatannya dapat diestimasi atau ditentukan. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas pada materi kali ini. Adapun terdapat yang terakhir ada tipe-tipe dari potential flow, di mana ada yang namanya uniform flow atau aliran seragam, ada aliran yang mengalami source atau menyebar dan sink atau mengerucut, lalu ada aliran vortex dan aliran doublet. Oke, lanjut. Dimana di sini terdapat beberapa contoh simulasi, di mana saya memsimulasikan tiup, lalu ada memsimulasikan aliran yang tidak steady pada silinder, dan mensimulasikan aliran pada bola American football, di mana pada bola aliran American football ini terdapat titik stagnasi, yang mana titik tersebut berada di situ atau di depan dari sebuah aliran udara yang menerjang, sehingga pada titik tersebut kecepatannya adalah nol. Lalu yang terakhir membahas mengenai viscous laminar flow yang dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran eksternal atau aliran di luar buah benda. Contohnya aliran yang mengenai mobil atau aliran yang mengenai bule dan lain sebagainya, dan aliran internal atau aliran yang berada di dalam sebuah benda. Contohnya aliran di dalam pipa. Dimana pada aliran eksternal sendiri beberapa materi yang dititik beratkan, yaitu ada gaya drag atau gaya seret dan gaya lift atau gaya angkat. Ada gambar di kanan atas. Konsep dasarnya dapat dilihat di mana gaya drag sendiri bekerja pada arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Misal pesawat tersebut bergerak dari timur ke barat, maka gaya drag sendiri bergerak pada arah yang berlawanan. Lalu ada juga gaya angkat, di mana gaya angkat sendiri merupakan gaya yang bekerja pada arah normal sebuah benda dan berlawanan dengan gaya gravitasi biasanya. Di sini juga dibahas mengenai gaya angkat yang mengalami angle of attack. Lalu ketika angle of attack mengalami limit, itu dinamakan kondisi stall dan lain sebagainya. Gaya drag pun demikian dibahas mengenai apabila udara mengenai sebuah benda dan benda tersebut memiliki luas penampang yang lebih tinggi, maka gaya dragnya akan lebih besar daripada udara yang mengenai luas penampang pada benda yang lebih kecil. Di sini juga dibahas mengenai solusi bersama Navier-Stokes
pada keriting laminar flow over a spare, over a cylinder, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah aliran internal. Di sini ada dua aliran, yaitu aliran OET dan aliran Poiseuille. Contoh dari aliran OET sendiri adalah aliran steady antara two moving plate atau dua buah pelat yang bergerak. Lalu ada aliran antara silinder konsentrik yang bergerak. Ada juga aliran antara silinder konsentrik yang berputar, di mana setiap aliran-aliran tersebut memiliki bentuk grafik yang berbeda-beda. Contohnya pada dua pelat yang bergerak, bentuk grafik dari koefisiennya adalah linear. Dengan pada konsentrik silinder cenderung mengalami pelengkungan. Lalu disebutkan pula yang namanya Poiseuille number. Di mana Poiseuille number sendiri biasanya memiliki terdapat pada contoh seperti aliran steady, aliran dua dimensi antara dua blok, dan aliran steady asimetris di tipe sirkular, yang mana cenderung memiliki bentuk grafik yang parabolik. Pada aliran Poiseuille, aliran Poietnya dapat dianggap sebagai satu. Oke, selanjutnya di sini saya mensimulasikan beberapa contoh seperti variable energy assignment, di mana mensimulasikan sebuah dual coil pada pembangkit listrik tenaga surya, di mana di sini mencari total daya pembangkit dari sebuah dual coil pada PLTS. Lalu di sini juga dibahas mengenai bola kriket yang bergerak melalui udara. Ada 5 simulasi, bisa dilihat pada gambar di bawah. Oke, kita lanjut. Di sini saya mendapatkan sertifikasi setelah melakukan kurs atau materi yang diberikan oleh ANSYS dan mengerjakan simulasi dan tugas-tugasnya. Selanjutnya, kita wajib untuk mengikuti sertifikasi, di mana merupakan ujian yang dilakukan setelah melaksanakan semua kurs atau materinya. Ujian ini ada dua tahap, yaitu tahap simulasi dan teori, yang masing-masing memiliki syarat minimum kelulusan 75%. Di sini saya berhasil mendapatkan sertifikat simulasinya. Oke, lanjut yang terakhir mengenai capstone project. Di mana pada capstone project sendiri, ini merupakan project yang temanya pada satu kelompok sama, namun dikerjakan secara individu. Pada dasarnya, project ini dapat dianggap sebagai tugas akhir dari rangkaian kegiatan MSIB ini. Di sini saya mendapatkan project dengan tema Wind Blade Analysis of Wind Power, di mana analisis dilakukan untuk
mendapatkan nilai torsi sehingga kita bisa mendapatkan nilai dayanya. Dan juga kita melihat kontur tekanan dan kecepatan pada wind blade. Oke, lanjut target konversi yang akan saya lakukan, yaitu ada 5, di antaranya ada mekanika fluida 1, mekanika fluida 2, perpindahan panas 1, perpindahan panas 2, dan mesin fluida dan perpindahan. Di mana di sini dapat dilihat untuk mekanika fluida 1 dan 2, benar. Untuk mekanika fluida 1 dan 2, kenapa saya memilih ini? Karena pada dasarnya pembahasan utama dalam studi independen ini adalah mengenai fluida dan sangat relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada mekanika fluida 1 dan 2, termasuk di dalamnya terdapat di sini saya sambil melihat RPS atau rencana pembelajaran semesternya, terdapat beberapa kemampuan atau materi-materi yang diajarkan pada mekanika fluida 1 seperti mampu menjelaskan sifat-sifat fluida, menjelaskan prinsip statika fluida, tentang persamaan dasar fluida statis, seperti hukum hidrostatistika, hukum Archimedes. Hal ini sudah disinggung pada course 1, yaitu what is fluid, dan course 2, yaitu fluida statis. Lalu berhubungan dengan kapilaritas. Yang keempat ada berhubungan dengan persamaan Bernoulli. Lalu menjelaskan apa itu viskositas, bilangan Raynaud, hukum Navier-Stokes, dan hukum Poiseuille yang sudah dijelaskan pada beberapa materi. Contohnya hukum Poiseuille sendiri dijelaskan pada materi ke-7 mengenai viscous laminar flow. Bilangan Raynaud sudah banyak dibahas. Lalu mampu melakukan perhitungan kinematika aliran dan yang bergerak, translasi, dan rotasi juga sudah dibahas di fluida kinematik. Lalu mampu melakukan perhitungan momentum, di mana selaras dengan hukum konservasi momentum. Oke, kita lanjut ke mekanika fluida 2, di mana di sini tertulis mampu menjelaskan analisa diferensial gerakan fluida, kinematika fluida, deformasi dan rotasi fluida, serta persamaan Navier-Stokes juga sudah dibahas pada materi fluida kinematik dan materi course 4 serta course 5. Di sini juga tertulis mampu menghitung aliran inviscid dan incompressible. Sudah dibahas di course 6 tadi, simple approximation, di mana terdapat materi inviscid dan incompressible. Lalu mahasiswa mampu menganalisa pengaruh aliran terhadap benda-benda yang berada di dalam aliran, seperti daya angkat dan drag. Sudah dibahas di course 7, yaitu viscous laminar flow. Nah, untuk jelasnya seperti ini, berikut merupakan rumus dari persamaan Navier-Stokes untuk incompressible, aliran incompressible dengan viskositas konstan. Dan di samping kanan merupakan persamaan Bernoulli. Lanjut, ini merupakan simulasi-simulasi yang berkaitan dengan mekanika fluida, seperti pada bagian kiri tengah ini terdapat siklon separator,
Lalu untuk kiri atas sendiri ini merupakan falling spare viskometer yang berkaitan erat dengan viskositas dan juga mensimulasikan streamline pada kereta api berkecepatan tinggi. Lalu terdapat di sebelah kanan ada menghitung fluida statis yang berkaitan dengan materi fluida statis. Lalu di bawah sendiri merupakan aliran incompressible yang mana juga sudah dibahas di mekanika fluida. Lanjut, berikut merupakan relevansi lain. Ada memodelkan sayap pada pesawat, ini dicari drag force-nya dan boundary layer-nya. Lalu terdapat pitot tube. Ini untuk mencari aliran internal yang bekerja pada pitot tube. Lalu ada Savonius wind turbine, ada cricket ball moving through air. Ini untuk menjelaskan tekanan dan kecepatan yang terjadi serta drag force dan wall shear stress atau tekanan pada dinding pada bola kriket saat dilemparkan di udara. Ini berkaitan dengan gaya eksternal juga. Flow over American football juga sama seperti cricket ball. Dan yang terakhir ada conjugation heat transfer. Lanjut. Oke. Yang kedua yang ingin saya konversi adalah relevansi untuk mata kuliah perpindahan panas 1 dan 2. Hal ini dikarenakan pada mata kuliah perpindahan panas 1, pada program ini terdapat beberapa course yang membahas materi perpindahan panas seperti pembahasan mengenai fenomena perpindahan panas di simulation example natural convection, di mana pada yang saya lihat pada rencana pembelajaran semester sendiri pada perpindahan panas 1 ditekankan pada mahasiswa memahami tentang perpindahan panas secara konduksi dan konveksi, di mana sudah dibahas di perpindahan panas. Berikut contohnya, biasanya menggunakan hukum konservasi energi, yang mana merupakan hukum pertama termodinamika, di mana total energi merupakan kalor dikurangi kerja yang berada di sistem. Dan perpindahan panas sendiri memiliki rumus demikian. Di sini juga dibahas mengenai beberapa simulasi mengenai heat exchanger. Oke, lanjut pada perpindahan panas 2. Sama juga materi-materinya berkaitan dengan konduksi konversi. Oke, ini merupakan beberapa contoh perpindahan panas. Di kiri atas ada tadi saya jelaskan mengenai konversi natural, yang mana tekanan suhu temperatur di hot wall atau di bagian atas dan di bagian bawah akan bercampur hingga membentuk warna hijau pada bagian tengah, mana merupakan suhu gabungan di antara dua temperatur yang kontras tadi. Lalu ada cooling electronic using heat sink, di mana pada cooling elektronik sendiri menggunakan sebuah sayap sehingga kecepatan
semakin rendah dan temperatur menjadi lebih dingin saat udara masuk. Lalu ada indicting jet on a hot cylinder, ada flow through enhanced manifold, kita melihat suhu atau temperatur pada aliran, ada conjugate heat transfer on coil heating solar panel. Ini kita melihat temperatur aliran fluida atau perpindahan panas yang terjadi pada conjugate heat transfer coil atau pada sebuah coil. Di sini saya coba menjelaskan mengenai conjugate heat transfer pada sebuah coil. Di mana temperatur dekat outlet seperti yang terlihat pada gambar menunjukkan temperatur yang distribusi suhunya sedikit lebih tinggi dibanding suhu pada temperatur yang lebih jauh dari outlet. Ini mengindikasikannya adanya perpindahan panas antara air dan coil. Pada permukaan dekat outlet nilainya lebih rendah dibandingkan dengan coil dekat inlet, karena kan perpindahan panas yang terjadi memiliki kontrastensi yang lebih tinggi antara suhu wall coil dengan air, sehingga menghasilkan suhu setelah terjadi perpindahan panas yang lebih rendah dibandingkan suhu di dekat outlet karena air sedang panas dan selisih suhunya cukup rendah. Lalu ada juga ruangan dengan AC. Di sini kita melihat sirkulasi temperatur pada ruangan ber-AC dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yang akan saya ajukan konversi adalah mesin fluida dan perpindahan. Kenapa? Hal ini dikarenakan beberapa capstone project dan renewable energi, tugas renewable energi berkaitan dengan pompa dan kompresor. Seperti misalnya pompa, kompresor, dan turbin. Seperti misalnya menghitung daya pada turbin angin, menghitung daya pada Savonius wind turbine, atau ada lagi menghitung perpindahan panas pada kompresor, tekanan pada kompresor, walaupun tidak terlihat gambarnya di sini, namun terdapat materi tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.